Selamat siang, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya, Alberika Sinuyani Dewi Joman, NPM 1920-1004, dari kelas 2019A, mahasiswa program studi sarjana keperawatan di Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pertanian, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi dan epidemiologi, dan dosen pengampu mata kuliah tersebut adalah Bapak Yohanes Jakri, Eskop MKes. Video ini membahas tentang pendauran materi biogeokimia. Silakan menyimak. Yang pertama, pengertian daur biogeokimia. Biogeokimia adalah pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dan komponen biosfer yang tidak hidup. Daur biogeokimia sendiri adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Fungsi daur biogeokimia adalah sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik itu komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Dalam daur biogeokimia terdapat bermacam-macam daur atau siklus. Yang pertama, siklus karbon, yang kedua siklus fosfor, yang ketiga siklus nitrogen, yang keempat siklus sulfur, dan yang terakhir siklus hidrologi. Yang pertama, daur karbon. Karbon adalah unsur dasar pembentuk karbohidrat, protein, lemak, dan senyawa organik lainnya. Siklus karbon atau daur karbon adalah siklus biogeokimiawi di mana karbon ditukarkan antara biosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Proses terjadinya siklus karbon atau daur karbon yaitu karbon berasal dari proses pembakaran atau aktivitas manusia, dari pernapasan seluler, dan dari peristiwa penguraian atau pembusukan CO2 yang berkumpul di atmosfer, yang kemudian akan ditangkap atau diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis atau fiksasi CO2. Hasil dari proses fotosintesis ini yakni glukosa, di mana glukosa dimanfaatkan atau dikonsumsi baik oleh manusia maupun hewan. Yang kedua, daur nitrogen. Siklus atau daur nitrogen adalah proses di mana nitrogen dari atmosfer diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman atau hewan. Terdapat beberapa istilah dalam daur nitrogen. Yang pertama, fiksasi nitrogen, yaitu proses alami yang menyebabkan nitrogen bebas atau N2 yang merupakan gas yang relatif dan berlimpah di udara untuk bergabung secara kimia dengan unsur-unsur lain untuk membentuk senyawa nitrogen yang lebih reaktif seperti amonia, nitrat atau nitrit. Yang kedua, amonifikasi. Amonifikasi yaitu proses di mana asam amino yang sudah terbentuk dikonversi menjadi amonia atau NH3 oleh bakteri atau jamur. Yang ketiga, asimilasi nitrogen, yaitu pembentukan senyawa nitrogen organik atau asam amino dari senyawa nitrogen anorganik yang ada di lingkungan. Yang keempat, nitrifikasi. Nitrifikasi merupakan proses oksidasi ion amonium menjadi nitrat atau NO3-. Dan yang terakhir, denitrifikasi. Denitrifikasi merupakan proses konversi nitrat menjadi gas nitrogen. Siklus atau daur nitrogen terjadi sebagai berikut. Jika tumbuhan atau hewan mati, jaringan tubuhnya mengalami pembusukan yang merupakan hasil kerja dari dekomposer, yaitu bakteri dan jamur. Dan salah satu hasil penting pembusukan adalah amonia atau NH3, yaitu senyawa nitrogen yang akan diendapkan ke tanah. Hasil ekskresi hewan yang juga mengandung bahan-bahan buangan bernitrogen seperti amonia, urea, dan asam nitrat yang juga didekomposisi oleh bakteri tanah. Amonia bereaksi dengan air atau H2O tanah membentuk garam-garam amonium, yaitu NH4+, yang selanjutnya dioksidasi menjadi nitrit NO3-, lalu menjadi nitrat oleh bakteri nitrifikasi komosintesis seperti Nitrosomonas dan Nitrobacter. Dalam kondisi anaerob, nitrat dengan garam-garam amonium tersebut direduksi menjadi gas dinitrogen atau N2 oleh bakteri komosintesis denitrifikasi.
Bakteri denitrifikasi itu terdapat di tanah, limbah, dan timbunan kompos. Nitrat diserap dan digunakan tumbuhan untuk membentuk asam amino yang diperlukan dalam sintesis protein untuk pertumbuhan tumbuhan. Senyawa nitrogen yang terdapat pada tumbuhan dapat berpindah ke hewan ataupun manusia melalui rantai makanan. Yang ketiga, daur fosfor. Daur fosfor merupakan unsur kimia yang jarang terdapat di alam dan merupakan faktor pembatas produktivitas ekosistem serta merupakan unsur yang penting untuk pembentukan asam nukleat, protein, ATP, dan senyawa organik vital lainnya. Proses daur fosfor meliputi yang pertama, fosfat masuk ke tanah melalui pelapukan bebatuan. Kemudian, tanaman menyerap fosfat dari dalam tanah. Herbivora mendapat fosfat dari tumbuhan yang dimakan. Kemudian herbivora akan dimakan dan akan dimakan oleh karnivora. Fosfat akan kembali ke lingkungan melalui ekskresi hewan dan dekomposisi hewan atau tumbuhan oleh bakteri. Fosfat kemudian kembali ke lingkungan dan seterusnya fosfat kembali diserap oleh tumbuhan sebagai nutrisi. Sebagian fosfat juga diserap oleh bebatuan. Yang keempat, daur sulfur. Sulfur atau belerang merupakan salah satu penyusun protein. Proses daur sulfur meliputi hidrogen sulfida atau H2S berasal dari penguraian hewan dan tumbuhan yang mati serta mikroorganisme, bakteri, dan jamur. Hidrogen sulfida hasil penguraian sebagian tetap berada dalam tanah dan sebagian lagi dilepaskan ke udara dalam bentuk gas hidrogen sulfida. Gas hidrogen sulfida di udara kemudian bersenyawa dengan oksigen membentuk sulfur dioksida. Sedangkan hidrogen sulfida yang tertinggal di dalam tanah dengan bantuan bakteri akan diubah menjadi ion sulfat dan senyawa sulfur dioksida. Kemudian gas hidrogen sulfida tersebut yang berada di udara bersenyawa dengan oksigen membentuk sulfur dioksida. Sedangkan hidrogen sulfida yang tertinggal di dalam tanah dengan bantuan bakteri akan diubah menjadi ion sulfat dan senyawa sulfur oksida. Kemudian ion sulfat akan diserap kembali oleh tanaman, sedangkan sulfur dioksida akan terlepas ke udara. Di udara, sulfur dioksida akan bereaksi dengan oksigen dan air, membentuk asam sulfat H2SO4 yang kemudian jatuh ke bumi dalam bentuk hujan asam. Sulfur yang di udara tadi dipengaruhi oleh polusi udara seperti asap-asap pabrik, pembakaran kendaraan bermotor, dan erupsi gunung berapi. Asam sulfat yang jatuh ke dalam tanah oleh bakteri akan dipecah lagi menjadi ion sulfat yang kembali diserap oleh tumbuhan dan kemudian tumbuhan tersebut dimakan oleh hewan dan manusia. Kemudian makhluk hidup mati dan diuraikan lagi oleh bakteri dan menghasilkan sulfur kembali. Yang berikut, proses terjadinya hujan asam. Hujan asam adalah salah satu indikator untuk melihat kondisi pencemaran udara. Ada beberapa tahap terjadinya hujan asam, yaitu yang pertama, di bumi terdapat beragam aktivitas, baik aktivitas alam maupun aktivitas manusia yang menimbulkan berbagai macam gas penyebab hujan, seperti karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan hidrogen sulfur. Kemudian, di bumi juga terjadi penguapan oleh berbagai macam sumber air yang disebabkan karena pemanasan sinar matahari dan menghasilkan uap air yang banyak. Setelah itu, uap air yang timbul dari pengembunan tersebut akan bertemu dengan gas-gas yang menyebabkan terjadinya hujan asam tersebut, yakni karbon dioksida dan karbon monoksida dengan uap air, serta hidrogen sulfur dan sulfur dioksida dengan uap air. Adanya pertemuan uap air dengan karbon dioksida atau karbon monoksida ini akan menghasilkan asam yang bersifat lemah, sedangkan hidrogen oksida dan sulfur dioksida ketika bertemu dengan uap air akan menghasilkan asam yang sangat kuat. Kemudian, kandungan yang bertemu tersebut terbawa oleh angin menuju tempat yang jauh dari sumbernya dan semakin ke atas. Ketika sudah sampai ke atas, gas yang bercampur dengan uap air tersebut akan mengalami kejenuhan sehingga menjatuhkan kandungan airnya sebagai titik-titik air. Titik-titik air inilah yang menjadi hujan. Hujan inilah yang dinamakan sebagai hujan asam. Yang terakhir, daur hidrologi.
Siklus hidrologi atau hidrologi adalah siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi, kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus hidrologi merupakan siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi, kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi, yang berlangsung secara terus-menerus. Karena bentuknya memutar dan berlangsung secara terus-menerus inilah yang menyebabkan air seolah-olah tidak pernah habis. Siklus air dimulai dari lautan. Air laut kemudian mengalami evaporasi. Evaporasi yaitu terjadi karena adanya sinar matahari yang memberikan energi panas, sehingga terjadi penguapan air laut atau evaporasi. Pada proses evaporasi ini terjadi perubahan bentuk air yang awalnya cair menjadi uap air. Uap air ini lama-kelamaan akan berkondensasi membentuk awan. Kemudian, awan tertiup ke daerah pegunungan. Saat awan jenuh dengan uap air, maka uap air akan diubah menjadi titik air, kemudian menjadi hujan. Air hujan turun ke bumi, kemudian air hujan mengalir di permukaan tanah, yang selanjutnya air hujan akan mengalir ke laut, dan terjadi kembali proses evaporasi. Begitu seterusnya. Sekian dan terima kasih.